Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Syafirli dengan NIM 240408024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang titrasi argentometri. Yang pertama ada tujuannya. Yang satu, mahasiswa dapat menjelaskan proses yang berhubungan dengan pelaksanaan titrasi argentometri menggunakan metode Mohr, Fajans, dan Volhard. Yang kedua, mahasiswa dapat menetapkan kadar larutan perak nitrat. Yang ketiga, mahasiswa dapat menentukan kadar klorida dalam cuplikan dengan metode Mohr, Fajans, dan Volhard. Dengan teorinya, yaitu prinsip reaksi ion klorida atau Cl- dengan perak nitrat AgNO3 adalah pembentukan endapan perak klorida atau AgCl yang tidak larut dalam air. Ketika larutan AgNO3 ditambahkan ke larutan yang mengandung ion klorida, ion Ag+ dari AgNO3 bereaksi dengan ion Cl-, membentuk endapan putih AgCl. Sesuai dengan reaksi, AgNO3 ditambah NaCl akan membentuk padatan AgCl dan ANO3. Reaksi ini berlangsung secara kuantitatif dan digunakan dalam titrasi argentometri untuk menentukan kadar ion klorida dalam sampel. Titik akhir titrasi biasanya ditentukan dengan indikator seperti kromat, kalium kromat atau K2CrO4 yang bereaksi dengan kelebihan ion Ag+ membentuk endapan merah bata perak kromat atau Ag2CrO4 yang menandakan bahwa semua ion Cl- telah bereaksi. Dalam metode Mohr, titrasi dilakukan dengan menambahkan larutan perak nitrat ke dalam larutan yang mengandung ion klorida hingga semua Cl- terendapkan sebagai perak klorida atau AgCl. Titik akhir ditandai dengan perubahan warna dari endapan AgCl menjadi merah bata akibat pembentukan endapan perak kromat atau Ag2CrO4 saat kelebihan Ag+ bereaksi dengan indikator kalium kromat K2CrO4. Metode Fajans menggunakan indikator adsorpsi seperti dichlorouracil yang berubah warna saat ion klorida terabsorpsi pada permukaan endapan perak, menandakan titik akhir titrasi ini. Metode Volhard adalah teknik titrasi balik di mana kelebihan AgNO3 ditambahkan ke dalam larutan, kemudian endapan AgCl disaring dan sisa Ag+ dititrasi dengan amonium tiosianat menggunakan besi amonium sulfat sebagai indikator yang berubah warna menjadi merah darah saat titik akhir tercapai. Kemudian langkah kerja titrasi argentometri pada metode Mohr. Yang pertama, pembuatan larutan AgNO3 0,1 normal dan standarisasinya. Untuk pembuatan larutan AgNO3 0,1 normal, yang pertama dapat dibuat dari AgNO3 dengan kemurnian 99,9%. Yang kedua, sejumlah AgNO3 dikeringkan pada suhu 150 derajat Celcius selama 2 jam. Yang ketiga, ditimbang dengan tepat hasil pengeringan itu sebanyak 1,6992 gram dan dilarutkan dalam Aquades hingga volume 100 ml. Selanjutnya, standarisasi. Yang pertama, dibuatlah larutan standar NaCl kurang lebih 0,05 normal secara kuantitatif. Yang kedua, dipipet 10 ml larutan di atas dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer, lalu diencerkan sampai volume kira-kira 25 ml. Yang ketiga, ditambahkan indikator 1 ml K2CrO4 5%. Yang keempat, dititrasi dengan larutan AgNO3 yang diminta dari asisten. Yang kelima, dihitung normalitas AgNO3. Penetapan kadar klorida. Yang pertama, dipipet 10 ml larutan klorida cuplikan yang diminta pada asisten, dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan diencerkan dengan Aquades sampai volume kurang lebih 25 ml. Yang kedua, dititrasi dengan larutan AgNO3 yang telah ditentukan normalitasnya. Yang ketiga, ditentukan kadar kloridanya. Selanjutnya, pada metode Fajans, yang pertama, penetapan konsentrasi klorida dalam cuplikan. Yang pertama, dimintalah larutan cuplikan pada asisten. Dipipet 10 ml larutan tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Selanjutnya, ditambahkan 10 tetes indikator fluorescein. Yang ketiga, dilakukan titrasi dengan larutan standar AgNO3. Yang keempat, ditentukan kadar klorida. Pada metode Volhard. Yang pertama, untuk
Penetapan normalitas AgNO3. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, dibuatlah 100 ml larutan KSCN kurang lebih 0,05 normal secara kuantitatif. Kemudian dipipet 100 ml larutan di atas dan dimasukkan ke dalam buku Erlenmeyer. Yang ketiga, ditambahkan 5 ml HNO3 6 normal, 2 ml nitrobenzen dan 1 ml indikator ferriamonium sulfat. Lalu dikocok dengan kuatnya, dititrasi dengan larutan AgNO3. Dan terakhir ditentukan normalitas larutan AgNO3. Selanjutnya penetapan kadar klorida. Yang pertama, 10 ml larutan cuplikan yang mengandung klorida dipipet dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Yang kedua, diasamkan larutan dengan 5 ml HNO3 6 normal. Yang ketiga, ditambahkan 2 ml larutan AgNO3 yang telah dibakukan. Yang keempat, ditambahkan 2 ml larutan nitrobenzen dan 1 ml indikator ferriamonium sulfat. Kemudian dikocok dengan kuat. Selanjutnya, dititrasi dengan larutan KCNS yang telah diketahui konsentrasinya dan dihitung konsentrasi Cl-nya. Selanjutnya adalah bahan-bahan yang diperlukan beserta fungsinya. Yang pertama, AgNO3 berfungsi sebagai titran yang menyediakan ion perak atau Ag+ untuk bereaksi dengan ion halida seperti klorida dari NaCl membentuk endapan perak klorida AgCl yang tidak larut. K2CR4 digunakan sebagai indikator yang menghasilkan endapan merah bata perak Ag2CR4 saat kelebihan Ag+ bereaksi setelah semua Cl- terendapkan. Selanjutnya adalah indikator fluorescein. Dapat digunakan dalam metode Fajans untuk menandai titik akhir dengan perubahan warna ion perak terabsorpsi pada permukaan endapan. KSCN yang digunakan dalam metode Volhard untuk menentukan sisa Ag+ setelah reaksi dengan Cl-, di mana ion tiosinat reaksi dengan Ag+ membentuk kompleks merah. Selanjutnya, HNO3 sering ditambahkan untuk menjaga suasana asam dan mencegah peptisasi endapan. Sedangkan nitrobenzen dapat digunakan sebagai pelarut dalam beberapa aplikasi analisis. Indikator ferriamonium sulfat juga berfungsi dalam metode Volhard untuk menandai titik akhir titrasi dengan perubahan warna saat ion Fe3+ terikat dengan ion SCN-. KCNS berfungsi sebagai sumber tiosianat dalam titrasi untuk mengukur konsentrasi ion perak yang tersisa. Kemudian perhitungan yang mungkin diperlukan untuk menghitung volume titran yang diperoleh dalam titrasi argentometri. Misalnya, jika 25 ml larutan NaCl 0,1000 normal titrasi dengan larutan AgNO3, maka volume titran yang digunakan dapat dicatat sampai titik akhir tercapai. Normalitas AgNO3 dapat dihitung dengan rumus normal sama dengan N dibagi V, di mana N adalah jumlah mol AgNO3 yang digunakan dan V adalah volume larutan dalam liter. Untuk menentukan kadar klorida atau Cl-, digunakan stoikiometri reaksi antara Cl- dan Ag+, di mana 1 mol Cl- bereaksi dengan 1 mol Ag+. Selanjutnya, konsentrasi Cl- kemudian dapat dihitung dengan rumus molaritas sama dengan NCl dibagi V larutan, di mana NCl adalah jumlah mol Cl- yang diperoleh dari titrasi dan V larutan adalah volume larutan. Hasil akhir dari praktikum argentometri ditandai dengan perubahan warna yang menunjukkan titik akhir titrasi. Pada awal titrasi, larutan akan menghasilkan endapan putih perak klorida AgCl saat ion perak Ag+ bereaksi dengan ion klorida Cl-. Ketika semua ion klorida telah bereaksi, kelebihan ion perak akan bereaksi dengan indikator seperti kalium kromat yang akan membentuk endapan merah bata perak kromat atau Ag2CrO4. Kemudian perubahan warna menjadi merah bata ini menandakan bahwa seluruh ion klorida dalam larutan telah dititrasi dan titik akhir titrasi tercapai. Perubahan warna ini menjadi indikator visual untuk menghentikan penambahan titran dan menentukan konsentrasi klorida dalam sampel. Selanjutnya, 3 tips agar praktikum berjalan dengan baik. Yang pertama, pastikan semua larutan dan bahan yang digunakan seperti larutan perak, nitrat, dan indikator memiliki konsentrasi yang tepat dan telah disiapkan baik sebelum memulai titrasi.
untuk memastikan hasil analisis yang akurat. Yang kedua, tambahkan larutan titran secara perlahan sambil terus mengaduk larutan untuk memastikan reaksi berlangsung merata dan untuk memudahkan pengamatan perubahan warna pada titik akhir. Yang ketiga, gunakan indikator dengan hati-hati. Jika menggunakan kalium kromat, ditambahkan indikator hanya setelah sebagian besar endapan terbentuk untuk menghindari pembentukan kompleks awal yang paling menyulitkan pengamatan titik akhir. Selanjutnya, keselamatan kerja laboratorium yang harus diperhatikan adalah selalu menggunakan alat pelindung diri berupa jas lab, masker, dan sarung tangan, memastikan alat yang digunakan dalam kondisi baik, tidak ada kerusakan sehingga aman untuk digunakan, serta selalu menjaga kebersihan dan kerapihan meja praktikum. Selanjutnya, bagian yang sulit saat melakukan titrasi argentometri adalah mengamati titik akhir dengan tepat, karena perubahan warna yang terjadi bisa sangat halus dan memerlukan perhatian yang cermat. Kesalahan yang mungkin terjadi termasuk penambahan natrium tiosulfat yang berlebihan yang dapat menyebabkan hasil tidak akurat, serta ketidakstabilan larutan titran yang mempengaruhi pembacaan. Kemudian manfaat dari titrasi argentometri dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut, seperti dalam analisis kadar bahan pengoksidasi dalam makanan dan minuman, pengujian kualitas air, serta penentuan kadar logam berat dalam sampel lingkungan, yang semuanya penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.